Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada saat ini seharusnya kita bisa bertatap muka, saling bertemu, saling menyapa. Tapi karena kondisi saat ini yang masih dalam kondisi COVID-19, sehingga tidak memungkinkan kita untuk berjumpa, saling bertatap muka dan saling bersua. Tapi itu tidak menjadi suatu masalah karena saat ini saya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, asli saya dari Kota Magelang. Saya di SMKTI mengajar materi produktif multimedia, di antaranya adalah saya mengajar desain grafis dan juga animasi. Pada pertemuan saat ini, saya didelegasi oleh kepala sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Bahrul Uluman dan Aswaja. Sebagai pembuka, silahkan saksikan video berikut. Sekitar tahun 1825, di sebuah dusun Gedang desa Tambak Rejo, datanglah seorang yang alim, pendekar ulama atau ulama pendekar bernama Kiai Abdul Salam. Namun lebih dikenal dengan panggilan Mbah Soihah, yang berarti bentakan yang membuat orang gemetar. Kedatangannya di dusun ini membawa misi untuk menyebarkan agama dan ilmu yang dimilikinya. Menurut silsilah, beliau termasuk keturunan Raja Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Kiai Abdul Salam adalah putra Kiai Abdul Jabbar bin Kiai Abdul Halim, yang dikenal dengan Pangeran Benowo, bin Kiai Abdul Rahman, yang dikenal dengan Joko Tingkir. Kedatangan Kiai Abdul Salam di desa ini semula masih merupakan hutan belantara. Kurang dari 13 tahun beliau bergelut dengan semak belukar dan kemudian dijadikan perkampungan yang dihuni oleh komunitas manusia. Setelah berhasil merubah hutan menjadi perkampungan, mulailah dia membuat gubuk tempat berdakwah, yaitu sebuah pesantren kecil yang terdiri dari sebuah langgar, bilik kecil untuk santri, dan tempat tinggal yang sederhana. Pondok pesantren tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pondok Selawe atau Pondok Teluh, dikarenakan jumlah santri yang berjumlah 25 orang dan jumlah bangunan yang hanya terdiri dari 3 lokal beserta musolanya. Hal ini terjadi pada tahun 1838 Masehi. Kondisi tersebut adalah cikal bakal Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sementara itu, menurut versi yang lain, istilah tiga atau telu adalah merupakan representasi dari Pondok Selawe atau Pondok Telu yang mengembangkan ilmu-ilmu syariat, hakikat, dan kanuragan. Hal itu didasarkan pada manifestasi keilmuan Mbah Soihah sendiri yang mencakup ketiganya. Anak-anak, bagaimana? Sudah menyaksikan videonya tadi? Video tadi adalah rintisan pertama Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini berkembang pesat itu pada zamannya Mbah Wahab Hasbullah. Jadi Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini adalah putra dari Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah ini adalah putra dari Mbah Said.
Nah, Mbah Said ini itu adalah mantunya Mbah Syekh. Jadi pada zaman Mbah Wahab Rasulullah ini pondok tambak beras ini berkembang sangat pesat. Nah, kemudian pada tahun 1965 itu Mbah Wahab Rasulullah itu memanggil keempat santrinya, yaitu diantaranya ada Ahmad Junaidi dari Bangil, ada Emas Rojuniati dari Mojokerto, ada Abdullah Yazid Sulaiman dari Kudu Jombang, dan ada Muhammad Syamsul Huda dari Dinangan Jombang. Keempat santrinya ini diminta oleh Mbah Wahab untuk mengajukan nama untuk pondok tambak beras. Jadi pondok tambak beras ini dikasih nama apa? Nah, itu minta tolong kepada empat santrinya tadi, kira-kira nama apa yang pantas digunakan untuk memberi nama pondok tambak beras. Jadi pada tahun 1965 itu belum ada nama Bahrulun, belum ada. Nah, tahun itu baru meminta kepada keempat santrinya untuk mengajukan nama untuk pondok tambak beras. Nah, akhirnya pada hasil kesepakatan dari keempat santrinya tadi itu mengajukan 3 nama. Ada Bahrul Ulum, kemudian ada Darul Hikmah, ada Mambaul Ulum. Jadi mengajukan 3 nama, Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Dari ketiga nama itu, Mbah Wahab memilih nama Bahrul Ulum, yang berarti lautan ilmu. Jadi harapannya apa? Harapannya dengan nama Bahrul Ulum itu, jadi Bahrul Ulum ini menjadi lautan ilmu. Jadi semua ilmu itu ada di Bahrul Ulum, semuanya ada. Jadi semua orang bisa mengambil semua ilmu yang ada di pondok pesantren Bahrul Ulum, karena disesuaikan dengan namanya Bahrul Ulum, yang berarti lautan ilmu. Kemudian setelah itu beliau mengadakan sayembara kepada santrinya untuk membuat sebuah lambang bagi pondok Bahrul Ulum. Jadi sayembara membuat logo, sayembara membuat lambang. Akhirnya logo tersebut itu dimenangkan oleh salah satu santrinya dari Kudu Jombang, yaitu yang bernama siapa tadi? Ada Abdullah Yazid Sulaiman. Jadi Abdullah Yazid Sulaiman ini adalah salah satu santri yang berhasil memenangkan sayembara dalam pembuatan logo Bahrul Ulum. Abdullah Yazid Sulaiman. Nah, dalam logo Bahrul Ulum itu ada lambang bumi, kemudian ada lambang kitab, ada 4 kitab, ada 3 kitab yang dijejer, kemudian ada 1 kitab yang terbuka. Itu menggambarkan bahwasanya Bahrul Ulum ini menggambarkan atau mengajarkan 4 mazhab, cuman yang ditekankan adalah 1 mazhab, yaitu menggunakan mazhab Syafi'i, tapi tidak meninggalkan ketiga mazhab yang lain. Jadi 4 mazhab tetap diajarkan, tapi lebih ke mazhab Syafi'i. Itu dalam logo itu ada lambang itu. Kemudian Mbah Wahab menambahkan lagi di dalam logo tersebut surat Al-Kahfi ayat 109. Jadi pada logo tersebut oleh Mbah Wahab ditambahi ayat 109 dari surat Al-Kahfi. Setelah itu Mbah Wahab memerintahkan kepada santrinya yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Muhibbin, yaitu Mbah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, untuk menirahati dengan membacakan manaqib. Jadi Mbah Jamal, Mbah Kiai Haji Mbah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad itu diminta oleh Mbah Wahab untuk meriyadhoi dengan membacakan manaqib. Nah, itu sedikit tentang Bahrul Ulum. Mungkin ketika nanti kalian ke Bahrul Ulum, kalian bisa mendalami lagi, kalian bisa mengerti lebih jauh lagi tentang Bahrul Ulum, karena saat ini waktu dan tempat kita sangat terbatas.
Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.